أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jin Ustaz, biasa kan terkadang kita dengar seseorang itu mengatakan jujurlah pada hatimu, atau mungkin apa kata hati itu. Bagaimana seandainya terkadang kita itu mau melakukan suatu kebaikan, ini kan dari hati, dari niat. Tapi apakah tiba-tiba ada pengaruh lagi, nanti dulu, atau bagaimana? Ini apakah dikatakan dari hati juga atau apa ini Ustaz ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Taib. Nah, memang hati itu dari namanya saja sudah bisa kita fahami. Dari namanya Allah menamakan hati itu dengan qalb. Ya, qalbun. Bukan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf itu salah satu jenis hewan. Ya. Qalbun yataqallab. Arti qalb itu yuqallib. Makanya ya muqallibal qulub. Qallaba itu artinya membolak-balik. Nah, qalbun itu dikatakan hati. Allah mengungkapkan hati kita itu dengan kata qalb karena dia mudah berbolak-balik. Nah, maka dari itu memungkinkan ketika seorang berniat sesuatu dari amal soleh ataupun kebaikan, mungkin itu balik-balik lagi. Bisa jadi itu hilang, dia batalkan lagi, bisa. Nah itu. Nah, makanya yang dibicarakan oleh para ulama di sini adalah orang yang bisa menjaga kejujuran hatinya. Senantiasa itu terus. Tapi kalau dia batalkan, ya berarti apa yang dia niatkan itu batal. Dan itu bisa terputus. Ataupun tidak jadi. Karena dia sendiri yang membatalkannya. Nah, sama halnya seperti seorang yang mengerjakan satu amal soleh. Ini dibahas oleh para ulama misalnya seperti beribadah puasa, ya, beribadah salat. Terutama puasa itu sering diingatkan oleh para ulama bahwa di antara pembatal puasa adalah merubah niat. Sekalipun dia nggak makan, nggak minum, atau tidak melakukan pembatal puasa yang lain, maka puasanya batal. Gitu. Ya, bisa nggak orang tertimpa seperti itu? Ya bisa, karena hati tadi bisa berbolak-balik. Kayaknya aku batalkan aja puasaku ini. Dia belum sempat makan, belum sempat minum. Ya, atau aku lihat-lihatlah nanti. Kalau sekiranya memang harus dibatalkan, dekat jam 12 aku batalkan aja udah puasa ini. Itu batal. Begitu mendekati jam 12, kayaknya lanjut saja. Enggak bisa, dia udah niatkan mau dia batalkan. Itu dibahas oleh para ulama, itu contoh puasa. Maka disitulah memanajemen hati. Ya, kita harus berusaha mengaturnya gitu. Nah, pengaruh-pengaruhnya memang besar. Ada hawa, nafsu, syahwat. Kita punya itu. Itu faktor-faktor yang menggeser. Ya, menggeser posisi hati. Dan yang kedua adalah waswas syaitan. Nah, itu dia. Yang ketiga, apa yang dia lihat, dia dengar. Nah, itu mempengaruhi syahwat. Nah, itu dia. Dan itu bisa merubah hati tadi. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang mungkin awalnya dia meniatkan kebaikan. Tapi melihat perbuatan orang begini, mendengar berita begini, akhirnya apa? Gak jadi Ada begitu kan? Udah jadi Nah, itu. Ya, oleh karena itu faktor-faktor yang berkaitan dengan hati tadi, itu tadi dia. Kalau dia secara ghaib itu dari syaitan dan hawa nafsu. Tapi sesuatu yang dia zahir, bukan perkara yang batin, itu apa yang dilihat, apa yang didengar, nah itu bisa. Atau apa yang tersentuh oleh indera kita, itu bisa ngerubah hati. Ya, makanya ada doa-doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar
Allah menguatkan hati kita di atas ketaatan, di atas kebaikan. Karena bisa geser dia, bisa berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Itu ya, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik, ala ta'atik. Begitu. Ya Allah, Zat yang maha kuasa membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami di atas kebaikan tadi, di atas niat baik tadi. Karena bisa berubah. Ya, sama seperti tadi. Kan yang dibicarakan Nabi di sini, man sa'alallaha syahada bisidq. Yang dibicarakan Nabi adalah mempertahankan jujurnya hati tadi, memang itu. Makanya dijelaskan oleh para ulama, dibarengi, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang masih mungkin. Karena kalau yang tidak mungkin, ya nggak dituntut kan begitu. Sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan berarti dia tidak mampu. Begitu. Dia nggak mampu. Semisal sekarang, kalau ditanya, di mana peperangan saat ini Ustadz yang betul-betul kita perang mati syahid di situ? Saya jawabnya juga bingung, di mana ya? Ya, karena ada banyak perkara-perkara yang membuat kita terhalang. Misal, saya mau berangkat ke Palestina biar saya mati syahid. Ada di sana jalur-jalur syar'i. Kita punya penguasa. Izin nggak penguasa kita kan begitu? Karena memang masalah peperangan itu harus di bawah bendera penguasa, itu dibahas. Nggak boleh kita buat pergerakan sendiri kemudian mengatakan perang, bisa nggak boleh, jangan. Hati-hati, bisa mati sakit kita nanti. Nah itu contoh kan begitu. Artinya hal yang memungkinkan, makanya tadi kita contoh yang memungkinkan kalau kita punya niat jujur pengen mati syahid, yang memungkinkan hari ini itu tadi beli busur panah, gitu ya, latihan memanah. Kenapa latihan memanah? Bukan ingin ikut turnamen, bukan. Nih, pengen mati syahid ya Allah. Di belakang rumah, cetek. Bukan mau turnamen, bukan mau supaya go internasional, bukan itu. Pengen mati syahid. Nabi ketika memerintahkan sahabat waktu itu, memanahlah kalian, alaikum biromi. Apa tujuan Nabi? Berlombalah kalian memanah. Apa tujuan Nabi? Supaya go internasional? Bukan itu. Walaupun itu boleh-boleh saja ya, bukan berarti itu langsung disimpulkan, berarti itu haram dong. Enggak, sampai Nabi membolehkan taruhan memanah. Bukan judi kata Nabi. Bukan termasuk judi, enggak haram. Ketika memanah itu taruhan. Tapi selain itu, judi, kelereng. Taruhan ya. Nah, teringat yang masih angkatan 80 ya. Kelereng ada duit. Itu judi. Ya, kecuali itu tadi kata Nabi. Ya, nadl, memanah, itu tidak judi. Kenapa sampai Nabi mengecualikan itu, enggak diikutkan judi? Supaya bisa dipakai untuk perang fisabilillah di waktu itu. Supaya termotivasi perang fisabilillah maksudnya. Kan begitu. Hal-hal yang memungkinkan. Nah itu dia. Makanya para ulama mengatakan tadi, lakukanlah hal-hal yang memungkinkan. Tujuannya apa? Menjaga itu dia niat. Itu dia jaga niat. Ya. Jadi apabila seorang sudah meniatkan sesuatu, apalah gitu. Misalnya dia niat, aku niat mau bangun masjid dengan dana sendiri, misal. Silahkan, itu bagus, niat bagus. Bahkan dia sudah tercatat. Tapi tampakkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan itu. Dan itu manfaatnya juga untuk menjaga niatnya. Jujurnya niatnya tadi. Kalau benar dia jujur, itu pasti dia akan mengambil sebab. Ya, dia mungkin ngumpulkan besi-besi dulu, dia beli dulu semen-semen kan begitu, simpan. Ya itu contoh-contoh, pokoknya dia berpikirlah gitu. Ya, dan manfaatnya itu apa? Untuk menjaga niatnya tadi supaya tetap bertahan. Karena suatu waktu itu bisa dia rubah. Malah sudah gitu ya. Saya tidak niat lagi, sudah susah begitu ya. Sulit.
Ya, mau bangun masjid sendiri, begitu. Geser sudah niatnya berubah, hilang itu. Nah, makanya tadi dia usahakan hal-hal yang mungkin dia kerjakan. Walaupun itu kecil-kecil nggak apa-apa. Karena manfaatnya itu adalah untuk menjaga niatnya kembali. Allah akan kuatkan niat dia itu, jaga hatinya itu dengan niat awalnya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Kebetulan kalau kita menyiapkan suatu pekerjaan yang lain, maksudnya biasanya kita kalau di rumah nanti sama sholat duha, ternyata ada kesibukan, lantas terlupakan, ada rasa penyesalan. Apakah itu termasuk unsur kejujuran? Iya. Sekian itu ada Pak Ustaz. Insyaallah. Iya. Ya, jadi dari banyak penjelasan para ulama dan ini bisa terukurlah dengan oleh ahlul ilmi tentang masalah itu ya. Pendukung-pendukungnya juga cukup banyak. Semisal seorang sudah berniat mengerjakan sholat duha misalnya, tapi ada banyak kesibukan sehingga terlewatkan. Bahkan setelah terlewatkan juga waktunya karena kesibukan-kesibukan tadi, ada rasa menyesal, ada rasa tidak enak lah seperti itu. Maka apakah ini maksud bagian dari kejujuran hati? Tidak ragu lagi, iya. Itulah dia bukti. Kenapa? Karena pendukung-pendukung kejujuran hati tadi sudah ada sebelumnya. Apa itu? Rutinnya dia menjaga sholat duha. Itu dia. Itu termasuk sebenarnya tadi korinah tadi. Orang niat, lalu perbuatan-perbuatan tadi dengan menjaga itu. Ya, terbukti lagi ya dengan rasa penyesalan tadi. Ya, makanya para ulama membahas salat-salat sunnah yang memang rutin dikerjakan itu boleh diqadha jika memang di sana ada dalil yang membolehkan untuk mengqadhanya. Tapi kalau salat duha memang tidak ada ya dalil yang mendukung boleh diqadhanya salat duha jika tertinggal dan terlewatkan waktu. Tapi kalau salat sunnah yang lainnya ada, seperti salat-salat sunnah rawatib yang mengiringi 5 waktu. Qobliyah subuh, nah itu masih dibolehkan diqadha. Nah gitu. Kenapa? Pastinya orang yang terlewatkan dan dia bertekad kuat ingin qobliyah, itu nggak enak di sini. Maka diobati tadi. Dibuka oleh Allah Ta'ala qadha supaya terobati rasa ininya. Nah gitu ya, boleh diqadha. Walaupun misalnya sudah syuruk atau setelah subuh baru dia mengerjakan 2 rakaat lagi, tapi dengan niat qadha itu boleh. Sebagaimana Nabi menurut penuturan Aisyah radhiyallahu anha, beliau apabila malam hari sakit, kurang sehat dan terlewatkan sholat malam, beliau akan mengqadha di waktu duha. Tapi beliau genapkan karena beliau biasa 11. Ketika duha beliau mengqadha qiyamul lailnya dengan 12. Nah makanya banyak sebagian ahlul ilmi menganggap 12 rakaat yang dikerjakan Nabi waktu duha dikira itu bilangan jumlah sholat duha. Padahal riwayat yang lain kata Aisyah tidak, itu qadha. Nabi mengganti qiyamul lail yang terlewatkan. Di malam hari beliau kurang sehat. Begitu juga beliau pernah terlewatkan ba'diyah zuhur. Kapan beliau kerjakan? Setelah asar. Nah gitu dia ya. Tapi kalau misalnya di sana ada sholat sunat yang rutin dikerjakan lalu terlewatkan dan tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya diqadha, maka ya sudah. Ya, setidaknya dia tetap dapat pahala yang semisal. Karena yang menyebabkan dia meninggalkan itu adalah kelupaan, ya, atau uzur, ketiduran dan yang lainnya. Bukan sengaja dia tinggalkan. Nantilah
nantilah, ini tidak jujur, nanti itu nggak jujur tuh nanti, aku nanti mau sholat duha jam 7, udah jam 7 lagi nanti, udah jam 7 nih sholat duha nggak ya, nantilah jam 9, nah ini sudah mulai kelihatan tidak jujurnya itu, sampai jam 11, jam 12 lewat, udah santai saja nggak ada rasa apa-apa, nah itu kurang kejujuran begitu. Pernah ya mengalami begitu? Pernah, saya juga pernah kok. Gitu ya. Itu kurang kuat namanya niatnya. Ya, kenapa? Ketika lewat biasa saja. Nah, gitu ya. Bukan menunjukkan bahwasanya itu seakan-akan wajib, bukan. Kalau wajib itu sampai kita maksa orang. Nah, itu seakan-akan itu wajib. Kamu udah sholat duha? Enggak. Duha. Kamu itu. Ah, itu kayaknya wajib itu. Enggak boleh seperti itu. Duha, ayo duha. Nah, itu ya. Nah, itu seakan-akan wajib, nggak boleh. Kalau ke orang, kalau seorang menekankan untuk dirinya sendiri itu namanya tekad. Ah, gitu ya, itu kuat berarti keinginan dia mengerjakan itu. Dia bukan mewajibkan. Kalau dia mewajibkan dirinya, itu namanya sudah nazar. Ah, itu dia. Nazar adalah seorang mewajibkan sesuatu untuk dirinya yang Allah tidak wajibkan. Maka wajib dia melakukannya, jika tidak dia harus bayar kafaroh. Nah, itu nazar. Nazar itu seorang yang mewajibkan dirinya. Nah gitu. Saya bernazar puasa 3 hari berturut-turut, kata dia. Wajib. Allah nggak pernah wajibkan gitu ya. Itu wajib dia. Itu nazar. Ya, tapi kalau dia sebatas tekad, nah itulah dia. Dia ada rasa semacam nyesal gitu ya, tidak enak. Begitu Pak, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ya Pak, saya. Iya. Itu kan waktunya kapan dikerjakan? Kan antara subuh sampai isyraq kita mungkin nggak dinyatakan untuk tidak melakukan sholat kan gitu Pak. Nah, dan kodoknya setelah syuruk atau pada saat setelah subuh itu sendiri gitu. Kalau yang pernah terjadi di zaman Nabi, seorang laki-laki mengerjakan sholat 2 rakaat setelah subuh. Lalu Nabi mengeraskan suaranya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Dia nggak peduli, tetap sholat. Setelah selesai beliau tanya, sholat apa kamu? Apakah subuh 4 rakaat? Ya Rasulullah, tadi sebelum subuh, qobliyah subuh, tidak sempat ku kerjakan. Sudah keburu qomat, Nabi ngimami. 2 rakaat yang tertinggal ini tadi. Oh, kata Nabi begitu. Berarti boleh setelah subuh, boleh langsung dia qadha. Tapi sebagian ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, beliau menasihatkan lebih baik mengkodonya itu setelah syuruk, kata mereka. Nah gitu ya, walaupun tadi ya dari kasusnya itu boleh. Cuma yang mungkin dikhawatirkan oleh para ulama fitnahnya, bukan masalah boleh tidaknya, fitnahnya. Nah gitu, sampai Nabi saja terfitnah kan begitu kan. Sholat apa kamu kan gitu. Subuh 2 rakaat kata Nabi, subuh 2 rakaat. Dia sholat terus. Setelah selesai, kamu sholat apa? Kan begitu. Ya Rasulullah tadi tertinggal, nah gitu dia. Ya, jadi mungkin para ulama melihat khawatir ada ilmu-ilmu dalam Islam nggak sampai kan sama orang. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya maklumi kan begitu. Kan nggak semua keilmuan manusia itu sama seperti saya. Kan begitu ya? Atau sama seperti bapak-bapak kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dia bertindak seperti itu, bersikap itu karena tidak tahu. Nah, kan begitu, karena ketidaktahuan dia. Ya maafkan sajalah, sabar-sabar kita begitu. Walaupun mungkin kita melihat, aduh saya habis suruk nggak ada waktu, tadi tertinggal sholat. Akhirnya apa? Diceritakan. Dia nggak negur di situ, tapi diceritakannya di luar. Itu tahu nggak yang itu? Yang mana? Itu yang rajin sholat itu. Aneh kata dia. Mana ada sholat ba'diyah subuh? Dia ba'diyah, fitnah. Nah itu yang ditakutkan para ulama. Dikira ada ba'diyah subuh. Mungkin dia nggak ngikutin, tapi dia fitnah orang. Kenapa? Karena nggak taunya itu, karena kejahilan. Nah gitu. Sama kan seperti
salah seorang sahabat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas wafat. Nabi udah wafat. Ya. Lalu terdengar meninggalnya itu dekat di sebuah dekat mikotnya Zulhulaifah di situ. Orang-orang menyimpulkan solatkan saja ke Masjid Nabawi, setelah itu dikuburkan di Baqi. Sepakat sahabat. Ya kan? Solatkan saja di sana, langsung dikuburkan di Baqi. Nah itu ya, itu ceritanya. Langsung kuburkan di Baqi. Terdengar wafatnya Sa'ad, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, perintahkan jenazah Sa'ad dimasukkan ke masjid karena istri-istri Nabi ingin sholat dari kamarnya. Karena kan kamarnya kan pintunya langsung sedinding dulu. Jadi mereka bisa sholat di sana, jenazahnya ditaruh. Mereka sholat dari kamar-kamarnya. Dimasukkanlah jenazah Sa'ad. Sholatlah para istri Nabi dari kamarnya. Nah itu. Setelah itu dikuburkan di Baqi, ada orang-orang yang namanya nggak tahu, komentar, "Nggak pernah jenazah itu masuk masjid." Wah, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, istri Nabi yang paling berilmu dan juga ya paling lantang dalam masalah itu. Maka dia mengatakan, alangkah cepatnya manusia berkomentar dengan sesuatu yang dia tidak ada ilmunya. Nah, itu memang ya. Dulu dia sebutkan jenazahnya sahabat fulan disolati Nabi persis di tengah-tengah Masjid Nabawi. Terdiamlah orang-orang, dikira nggak boleh sholat jenazah di masjid, karena memang dulu Nabi paling seringnya sholat jenazah itu di lapangan, ya lebih utama, bahkan lebih utama. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh saja dan pernah, cuma seringnya di lapangan dan itu yang lebih utama. Nah begitu ya, kadang-kadang ya kita maklumilah orang yang belum sampai ilmunya kemudian berkomentar. Nah, begitu. Kita yang sudah tahu ilmunya ya sabar. Nah begitu ya. Tapi intinya tadi boleh setelah subuh atau nasihat para ulama setelah syuruk saja, karena mereka mengkhawatirkan fitnah dari orang-orang yang tidak tahu. Nah, nanti dikira apa kan gitu ya, dikira kelompok ini, dikira apa gitu. Padahal itu sebenarnya ada syariatnya, ada sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Insyaallah cukup, ini sudah mau mendekati jam 7. Bapak mungkin mau aktivitas yang lainnya. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Segala yang benarnya itu benar-benar semata-mata dari Rabb kita, dialah yang maha benar. Dan jika ada kekeliruan ataupun salah pada kalimat dan kata-kata, itu dari kekurangan saya pribadi. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga kita berada di jalan kebenaran sampai kita bertemu dengannya insyaallah. Ini saja, akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.